02012106, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kesehatan. Di sini saya akan membahas materi mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Definisi: sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 10%. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, rangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus yang menguruskan sistem ini. Berikutnya komponen sistem muskuloskeletal. A. Tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 60% dan bahan seluler 33%. Fungsi dari tulang adalah sebagai berikut. 1. Mendukung jaringan tubuh dari memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, berikan pergerakan otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumber tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Berikutnya, berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material atau tidak hidup atau matriks. Matriks tersusun atas osteoblast atau sel pembentuk tulang, sedangkan osteoblast membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblast baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, osteoblast akan berubah jadi osteosit atau sel tulang dewasa. Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklast atau sel perusak tulang. Berikut klasifikasi tulang. Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin bersifat kuat dan elastis, terdapat pada tulang pipa. Kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Yang ketiga, tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan taring. Yang kedua, tulang sejati atau osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Lapisan tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam analikuli atau tulang tumpak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, sistem Havers, saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. Kedua, lamela atau lempengan tulang yang tersusun terus. Ketiga, lakuna, ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung tulang. Analikuli atau memancar di antara lakuna dan tempat distribusi makanan sampai ke osteon. D. Sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblast, osteosis, dan osteoklast. Yang pertama, osteoblast merupakan sel tulang yang mudah menghasilkan jaringan osteosis dan mengkristalisikan osteofase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Kedua, osteosis, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai landasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga, osteoklast, yaitu sel-sel yang dapat mengobservasi mineral dan matriks tulang.
Yang berikut kerangka dibagi menjadi yang pertama kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang terkelompok pada 3 daerah, yaitu yang pertama karnium dan tulang muka atau tengkorak. Karnium terdiri atas 8 tulang, yaitu tulang-tulang parietal, temporal, frontal, occipital, sphenoid, dan ethmoid. Tulang muka terdiri atas 14 tulang, yaitu tulang maxilla, zygomaticus, nasal, lacrimal, palatinum, concha, interflor, mandibula, dan fomen. Berikut kolumna vertebralis terdiri atas 28 tulang berbentuk quadratur terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat letaknya iga dan oksigen. Kolumna vertebralis dibagi dalam vertebra typicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrum, dan 4 vertebra obliquus. Yang berikut toraks tulang. Toraks tulang terdiri tulang antara tulang rawa. Toraks berupa sebuah rongga berbentuk kerucut terdiri dari 12 vertebra thoracalis dan 12 pasang iga yang melingkar dari tulang belakang sampai ke sternum. Pada sternum terdapat beberapa titik penting yang supra, central, locus, dan angulus sterni, yaitu tempat bertemunya manuburin dan corpus sterni. Bagian-bagian tersebut merupakan penunjang kepala, leher, dan badan, serta melindungi otak, medula, finalis, dan organ dalam toraks. Yang kedua, kerangka apnikular. Kerangka apnikular terdiri atas yang pertama bagian terdiri atas clavicula dan scapula. Clavicula mempunyai ujung medial yang menempel pada inguinum, decus, sternal nodes, dan ujung lateral yang menempel pada acromion. Yang kedua, bagian panggul terdiri dari ileum, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang coxa. Tulang coxa bersama scarum dan ostigeus. Bentuk tulang ekstremitas bawah terdiri dari femur, patella, tibia, fibula, tarsus, dan metatarsus. Cartilago atau tulang rawa. Tulang rawa terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak intervaskuler. Nutris melalui proses difusi gel rekat sampai ke cartilage yang berada pada pericardium atau serabut yang membentuk cartilage melalui cairan sinovial. C. Ligamen atau stimuli. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, badannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Contoh ligamen medial, lateral dari lutut yang mempertahankan bilateral dari semifus, serta ligamen cruciate anterior dan posterior di dalam kapsul lutut yang mempertahankan posisi anterior posterior yang stabil. Tendon adalah ikatan jaringan lurus yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dari otot dan menempel pada tulang. Tendon merupakan ekstensi dari serabut fibros yang bersambungan dengan arteriosteum. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang mengelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. F. Fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficia atau sebagai pembungkus tebal. Jaringan penyambung terus yang fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial atau sebagai pembungkus tebal. Jaringan penyambung fibros yang membungkus otot saraf pembuluh darah yang demikian disebut fascia dalam. F. Bursae.
Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat, suatu tempat di mana digunakan di alas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit. Tulang dari tendon, otot-otot. Bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Bursai merupakan bantalan dari bagian-bagian yang bergerak seperti oleh karena bursai terletak antara proses Arnon dan kulit. Persendian. Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, fascia atau otot. Dalam membentuk rangka tubuh, tulang yang satu berhubungan dengan tulang yang lain melalui jaringan penyambung yang disebut persendian. Pada persendian terdapat cairan pelumas atau cairan sinovial. Klasifikasi sendi dibedakan atas yang pertama sendi fibrosa atau synartosis, sendi yang tidak dapat bergerak atau merekat ikat, maka tidak mungkin gerakan antara tulang-tulangnya. Sendi fibros tidak mempunyai lapisan tulang rawa dan tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan penyambung fibros. Contohnya sutura pada tulang tengkorak, sendi kaitan, dan sendi kantong atau gigi, dan syndesmosis atau permukaan sendi dihubungkan oleh membran. Cartilaginosa atau hemikartosis. Sendi dengan gerakan sedikit dan permukaan persendiannya dipisahkan oleh bahan antara dan hanya mungkin sedikit gerakan. Sendi tersebut ujung-ujung tulangnya dibungkusi tulang rawa, hialin atau diskon oleh ligamen dan hanya dapat sedikit bergerak. Ada dua tipe cartilagino. Yang pertama, inkordosis atau sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh tulang rawa, hialin. Yang kedua, simfesis atau sendi yang tulangnya memiliki hubungan fibrocartilagino dan selapis tipis tulang rawa, hialin yang menyelimuti permukaan sendi. Contohnya simfisis pubis atau bantalan tulang rawa yang mempersatukan kedua tulang pubis. Sendi antara manubrium dan badan sternum, dan sendi temporer atau sendi tulang rawan primer yang dijumpai antara diapis dan yang ketiga, sendi sinovial atau diaporosis. Sendi tubuh yang dapat digerakkan. Sendi ini memiliki rongga sendi dan permukaan sendi dilapisi tulang hialin. Sendi diaporosis terdiri dari yang pertama, sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Sendi ini terdiri apabila ujung tulangnya yang satu berbentuk bonggol seperti peluru masuk ke ujung tulang lain yang berbentuk cekungan. Contohnya, sendi peluru adalah hubungan tulang panggul dengan tulang paha dan tulang belikat dengan tulang atas. Dan gerakan melipat hanya satu arah. Persendian yang menyebabkan gerakan satu arah karena berporos satu disebut sendi engsel. Contoh sendi engsel ialah hubungan tulang pada siku, lutut, dan jari-jari. Untuk sendi pelana adalah persendian yang membentuk sendi seperti pelana dan berporos dua. Contohnya terdapat pada ibu jari dan pergelangan tangan. Mungkinkan gerakan dua bidang yang saling tegak lurus. Misalnya persendian dasar jari yang merupakan sendi pelana dua siku memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas memutar tegangan pintu, misalnya persendian antara radius dan lina. Mungkinkan gerakan terbatas ke semua arah, contohnya adalah sendi-sendi tulang, karpali, dan pergelangan tangan. Yang ketiga, jaringan penyambung. Jaringan yang ditemukan pada sendi dan daerah-daerah yang berdekatan terutama adalah jaringan penyambung yang tersusun dari sel dan instansi dasar. Dua macam sel yang ditemukan pada jaringan penyambung, sel yang tidak dibuat dan tetap berada pada jaringan penyambung seperti sel mat, sel plasma, limfosit, monosit, leukosit, polinfosforar. Sel-sel ini memang peranan penting pada reaksi-reaktivitas dan peradangan yang terlibat
pada penyakit-penyakit reumatik. Jenis sel yang kedua dalam sel penyambung ini adalah sel yang tetap berada dalam jaringan seperti fibroblast, chondrosis, osteoblast. Sel-sel ini mensintesis berbagai macam serat dan protein dari substansi dasar dan membuat tiap jenis jaringan penyambung memiliki susunan sel yang tersendiri. Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh bergerak. Kontraksi otot menghasilkan suatu usaha mekanik gerakan maupun produksi panas untuk mempertahankan temperatur tubuh. Jaringan otot terdiri atas semua jaringan kontraksi menurut fungsi kontraksi dan hasil gerak dari seluruh bagian tubuh. Otot dikelompokkan dalam yang pertama, otot rangka atau riadis atau otot lurik. Terdapat pada sistem skelet, berikan pengontrolan pergerakan, mempertahankan postur tubuh dan panas. Yang kedua, otot polos atau otot visceral. Terdapat pada saluran pencernaan, perkemian, pembuluh darah. Otot ini mendapat rangsangan dari saraf otonom yang berkontraksi di luar kesadaran. Ketiga, otot jantung. Hanya terdapat pada jantung dan berkontraksi di luar pengendalian. Otot rangka dinamai bentuknya seperti deltoid. Menurut jurusan serabutnya seperti rectus abdominis. Menurut kedudukan ototnya seperti pectoralis major. Menurut fungsinya seperti flexor dan externus. Otot rangka ada yang berukuran panjang, lebar, rata, bentuk gumpalan massa. Otot rangka berkontraksi bila ada rangsangan. Energi kontraksi diperoleh melalui pemirsa ATP dan kegiatan kalsium. Otot dikaitkan di dua tempat tertentu, yaitu yang pertama origo, tempat yang kuat dianggap sebagai tempat di mana otot tumbuh. Yang kedua istersio, yang dapat bergerak di mana tempat ke arah mana otot berjalan. Kontraksi otot rangka dapat terjadi hanya jika dirangsang. Energi kontraksi otot dipenuhi dari pemisah ATP dan kegiatan kalsium. Saraf-saraf dengan oksigenasi secara adekuat dapat berkontraksi lebih kuat bila dibandingkan dengan oksigenasi tidak adekuat. Pergerakan akibat tarikan otot pada tulang yang bergerak sebagai pengungkit dan sendi berperan sebagai tumpuan atau penopang. Hal yang berhubungan dengan sistem ini mengenai semua kelompok usia. Salah pada sistem muskuloskeletal tidak mengancam jiwa tetapi berdampak pada aktivitas dan produktivitas penderita. Yang berikut fungsi otot meliputi hal berikut ini. Yang pertama, pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal. Terima kasih.